Nah, setelah ketulusan saya akan sharingkan nanti frameworknya setelah saya membahas feedback, jenis feedback yang kedua, yaitu adalah redirection. Apa itu redirection? Redirection itu gini teman-teman, kalau ada orang salah, apa yang perlu kita lakuin? Gini deh, kalau ada orang salah jalan di depan buntu, apa yang kita lakuin? Ngasih tahu jalan yang benar dong. Nggak malah nyalah-nyalain yang nyopir dong. Kamu gimana sih, itu kan jalan buntu, kamu tuh nggak paham sih, kamu tuh nggak ngerti itu kayak gitu, nggak gunain otak sih ya, misalnya kayak gitu. Bukan nyalain orangnya, tapi kita ngasih redirection. Ini jalan buntu depan, silahkan mundur dulu, nanti belok kanan, nanti jalannya lurus dulu baru kiri. Nah, itu kita ngasih sebuah arahan ulang. Sama seperti tim kita, kalau salah tidak kita maki-maki, karena maki-maki orang salah itu kayak maki-maki orang yang salah naik mobil keblasok tadi ke jalan yang buntu tadi. Nggak akan ada gunanya selain membuat orang itu jadi sakit hati gitu ya. Yang kedua adalah jadi apa? Jadi dia jadi berat untuk ngelakuin perbaikan. Maka kita perlu ngelakuin namanya redirection, memberikan arahan ulang. Ingat konsepnya, berikan arahan ulang, bukan justifikasi orangnya. Nah, cara yang mudah supaya mudah diingat teman-teman untuk memberikan redirection adalah VIVA. Apa teman-teman? VIVA. F-nya adalah fact. Jadi ketika ada tim kita yang ngelakuin sebuah hal yang tidak benar, yang tidak benarnya itu bukan sesuatu yang kemudian parah sekali gitu ya. Kalau parah itu kita boleh lah, itu sangat wajar kita kemudian marah yang terukur gitu. Tapi dia nggak paham terus ngelakuin sebuah hal yang efeknya itu nggak oke untuk perusahaan, misalnya gitu ya di sana. Maka kita perlu masih redirection dengan metode, salah satu tipsnya adalah VIVA. F-nya adalah fact. Jadi ketika kita ngasih feedback, jelaskan dulu faktanya apa. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi yang Anda amatin terkait apa yang tidak benar yang dia lakukan tersebut. Misalnya nih, di dalam rapat dia itu sering nyela pembicaraannya di dalam meetingnya, ya, menyela pembicaraan rekan yang lain dan bolak-balik menyela dan kemudian bahkan menyerang tim yang lain seperti itu. Nah, Anda mulai ajak dia ngobrol gitu ya, dan kemudian Anda mulai dari metode VIVA, yaitu F adalah fact. Anda sampaikan fakta yang Anda lihat. Tentunya Anda bangun dulu dong keakraban, nanti koneksi dulu, cari kesamaan, nadanya dimiripin kayak tadi gitu ya. Terus kemudian baru Anda ngasih redirection. F-nya apa? Fact-nya apa? Kemarin aku pas meeting itu ngelihat kamu, dengar kamu tuh beberapa kali kok nyela orang, terus kamu nyerang orang. Aku memang nggak langsung ngomong di meeting itu karena untuk menjaga privasimu, biar juga diskusi kita enak, nggak kayak nyalain kamu. Tapi aku pengen tahu dengan fakta itu loh, aku melihat fakta bahwa kamu nyela obrolan orang, bolak-balik nyerang tim kamu di dalam meeting itu gitu loh. Itu hal yang menarik menurutku ya. Menarik dalam artian apa yang sebenarnya ingin kamu lakuin dengan hal tersebut. Nah, ini kita lakuin dulu fact-nya apa, kita jelasin. Nah, kenapa kok aku sampai perlu ngajak diskusi kamu? Karena impact-nya aku lihat tim kamu itu jadi malah kayak takut gitu loh sama kamu. Nah, I-nya adalah impact. Apa impact-nya dia dengan perilaku yang tidak oke tadi itu, apa impact-nya? Impact ini bisa positif, bisa negatif ya, gitu di sana. Impact-nya apa sih? Timmu jadi takut aku lihat ke kamu, sehingga kayak ada jarak gitu loh. Aku lihat dulu tim kamu tuh sering ngobrol sama kamu, sekarang kayak takut seperti itulah. Aku melihatnya seperti itu gitu loh. Terus F-nya adalah future. Future-nya adalah kedepannya, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakuin agar kejadian itu tidak terulang kembali. Kamu tidak menyela lagi, kamu tidak menyerang tim kamu di depan umum, di depan meeting itu sendiri. Nah,
kita bisa gunain pertanyaan, yaitu ask-nya, F-nya, A-nya terakhir adalah ask gitu di sana ya. Jadi bertanya, apa yang akan kamu lakuin ke depannya? Setelah kita tahu future-nya ke depannya, Anda pengennya gimana? A-nya, Anda bertanya, apa ide dia terkait sama redirection yang kita berikan itu sendiri. Oke ya, saya recap ya. Sekali lagi, case-nya misalnya adalah tim Anda itu sering nyela-nyela timnya di dalam meeting dan bahkan menyerang timnya sendiri di dalam meeting, menyalahkan timnya sendiri gitu ya di sana. Nah, kemudian Anda pengen memberikan redirection, kemudian Anda panggil dia, Anda koneksi dulu sama dia, Anda dengarkan pendapatnya dia gitu ya, dan Anda ungkapin faktanya gitu ya, Anda lihat faktanya, pakai Viva tadi ya, faktanya adalah apa? Anda melihat si tim Anda yang jadi leader untuk timnya, itu dia nyela obrolannya timnya, bolak-balik, dan juga dia itu kemudian menyerang bahkan timnya. Jadi Anda bilang nih, aku kemarin pas lihat kamu nyala balik ke timmu, bahkan kamu nyalain tim kamu sendiri itu di depan meeting gitu. Dan impact-nya, nah ini kita masuk ke I-nya, impact-nya, efeknya kamu lihat kayak timmu tuh kayak jadi berjarak gitu loh sama kamu tuh. Kayak nggak akrab gitu, jadi kayak segan gitu. Dan ini nggak bagus nih kayaknya. Sehingga kalau saya tanya soal Pak Danul kemana nih? Mereka nggak tahu Pak. Nah, kayak takut-takut seperti itu gitu. Dan ini menurutku nggak bagus. Impact seperti ini tuh membuat mereka nggak akan akrab sama kamu, takut ngeluarin idenya, takut ngomong di meeting nanti ke depannya. Nah, kita sedang jelasin impact-nya dari sebuah fakta perilaku yang dia lakuin itu. Nah, kemudian kita lanjutin. F-nya adalah future, ke depannya. Nah, ini kita boleh ngasih masukan future ke depannya. Aku sih berharap banget ya, kamu bisa menahan diri untuk tidak nyela. Biarkan dulu ngomong, dan kalau ada timmu meskipun berbeda pendapat sama kamu gitu ya, ya diobrolin nanti setelah itu. Kalaupun kamu mau menyampaikan, ya kamu sampaikan dengan cara yang lebih oke. Misalnya nih, nambahin apa yang disampaikan oleh tim saya, itu kan lebih enak daripada kamu nyala-nyalain gitu. Nah, kita bisa pakai redirection kita itu di future ini, ke depannya. Nah,